Semuanya, kesehatan mental penting banget ya buat tubuh kita ya. Karena kalau kesehatan mental ini tidak dijaga, maka yang terjadi adalah stres dan halusinasi, serta banyak kelakuan-kelakuan yang timbul ini tidak menyenangkan dan mengganggu orang lain. Nah, ini dia film-film yang berhubungan dengan kesehatan mental. Apa aja itu? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan video-video dari saya. Yang pertama ada film Black Swan tahun 2010. Film yang diperanin oleh Natalie Portman ini bercerita mengenai seorang balerina yang berambisi banget nih menjadi seorang tokoh, yaitu Black Swan. Persaingan dan perjuangan yang terjadi tidak mudah nih, hingga membuat si balerina ini stres dan juga berambisi banget menjadi si tokoh tersebut. Nah, film ini menggambarkan bagaimana ambisi yang kuat tidak diimbangi dengan kesehatan mental yang stabil, dan membuat kelakuan-kelakuannya menjadi nyeleneh nih guys, seperti menyakiti diri sendiri dan juga berambisi menyakiti orang lain. Kemudian berikutnya ada Split tahun 2016. Film ini menceritakan mengenai seorang pria yang diperani dengan sangat baik oleh James McAvoy, di mana si pria ini memiliki 23 kepribadian yang berbeda. Wow, atau dengan nama lainnya memiliki kepribadian ganda. Nah, salah satu kepribadiannya ini begitu menakutkan nih guys, seperti seorang psikopat yang menculik dan menyimpan gadis-gadis nih, hingga kepribadiannya ini berubah-ubah tak menentu. Bahkan ada satu kepribadiannya lagi yang menjadi wanita. Diceritakan kepribadiannya ini muncul akibat ketika masa kecil ia sering dianiaya oleh ibunya. Berikutnya ada Shutter Island tahun 2010, salah satu film terbaik dari Leonardo DiCaprio. Di film ini diceritakan Leonardo berperan sebagai seorang detektif menyelidiki hilangnya salah satu pasien di rumah sakit jiwa. Tapi ternyata si Leo pernah mengidap penyakit mental, yaitu skizofrenia. Nah, di film ini diceritakan bahwa penyakit tersebut begitu berbahaya nih guys, sehingga si pria ini sulit membedakan mana yang kenyataan dan mana yang sekedar delusinya semata. Salah satu film yang memiliki plot twist yang keren dan juga ceritanya pun bagus. Jadi rugi banget kalau kalian nggak nonton film ini. Kemudian berikutnya ada film Gone Girl tahun 2014. Film ini menceritakan mengenai seorang suami yang diperankan oleh Ben Affleck yang mencari istrinya yang menghilang. Tapi ternyata semua bukti justru mengarah kepada dirinya. Nah, istrinya ini ternyata berniat balas dendam karena si suami ini pernah selingkuh. Tak banyak yang sadar ternyata film ini juga menggambarkan kesehatan mental yang tidak stabil, dimana si cewek ini, si istri ini yang sebenarnya pintar, tapi karena sakit hati yang luar biasa dan mentalnya tidak bisa diatur, hingga ia berubah menjadi seorang gadis yang licik nih guys, bahkan menghalalkan segala cara untuk balas dendam. Kemudian berikutnya ada film dari Korea nih, yaitu Kim Ji Young Born 1982 tahun 2019. Film yang diperanin oleh Jung Yumi dan juga Gong Yoo ini bercerita mengenai seorang wanita di mana ia kerap mendapatkan tindakan yang tidak mengenakan ketika ia masih kecil, bahkan hingga ia dewasa. Kemudian ia pun menghadapi berbagai tekanan dan gangguan yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga membuat si perempuan biasa ini menjadi depresi nih guys. Film ini menggambarkan bagaimana di kehidupan sehari-hari kita banyak menemui orang-orang yang sepertinya bahagia, tapi ternyata sedang mengalami depresi yang luar biasa. Berikutnya ada The Perks of Being Wallflower tahun 2012 yang diperanin oleh si artis cantik, yaitu Emma Watson. Diceritakan seorang pria yang pernah mengalami trauma masa lalu yang menyebabkan si pria ini tumbuh menjadi pribadi yang pendiam dan juga tidak percaya diri, bahkan sering dibully oleh teman-temannya. Hingga suatu hari dia bertemu dengan kakak beradik nih, yang salah satunya diperanin oleh Emma Watson ini, dan mereka pun menjalin persahabatan, di mana trauma tersebut perlahan-lahan bisa mulai menghilang karena munculnya para sahabat ini. Film ini membuktikan bahwa trauma dan kesehatan mental bisa disembuhkan dengan pendekatan yang baik dari orang-orang di sekitar kita. Berikutnya ada All the Bright Place tahun 2020.
Film ini bercerita mengenai gangguan bipolar di mana penyakit tersebut akan menjadi berbahaya nih apabila tidak didiagnosa dan ditangani dengan tepat. Diperanin oleh Elle Fanning, menceritakan mengenai seorang gadis yang menjadi pemurung setelah kematian kakaknya. Ia pun bertemu dengan seorang pria yang ternyata juga memiliki kesehatan mental yang terganggu, di mana ia sering mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari ayahnya dan juga perundungan dan hal-hal lain yang tidak enak untuk dia alami. Film yang ringan tapi ternyata mengandung makna yang dalam nih. Kemudian berikutnya ada film Silver Linings Playbook tahun 2012. Film ini diperanin oleh Jennifer Lawrence dan juga Bradley Cooper. Diceritakan seorang pria di mana ia seorang penyintas dari penyandang bipolar dan berusaha kembali menata kehidupannya. Sampai suatu hari ia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata juga mengalami gangguan mental akibat ditinggal oleh suaminya. Nah, film ini ada sedihnya, ada lucunya, tapi juga ada romantisnya nih guys, di mana mengajarkan kepada kita bahwa gangguan mental tersebut bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk pada orang di sekitar kita ataupun diri kita sendiri. Kemudian berikutnya ada film animasi Inside Out tahun 2015. Film ini seperti menggambarkan nih guys, bagaimana perasaan-perasaan yang ada dalam diri manusia, seperti bahagia, marah, jijik, takut, dan juga sedih. Di mana salah satu kepribadian yaitu bahagia selalu ditekankan untuk dialami oleh setiap orang dan menghiraukan perasaan-perasaan tidak bagus lainnya. Tapi ternyata film ini mengajarkan bahwa semua perasaan itu harus seimbang nih guys. Jadi penting untuk dirasain oleh seseorang. Ada bahagia tapi juga ada saatnya kita sedih dan ada saatnya kita merasakan takut. Ini dia film Inside Out tahun 2015. Kemudian The Last One, ada film Joker tahun 2019. Yes, ini nggak perlu saya ceritain ya, pasti kalian udah setuju semua. Salah satu film yang mengangkat tema mental illness terbaik nih, yang diperanin oleh Joaquin Phoenix, di mana orang yang kesepian, kemudian sering dibully dan tidak punya teman, bisa berubah menjadi orang yang sangat menakutkan apabila kesehatan mental ini tidak dijaga dengan tepat. Joker menggambarkan hal tersebut dengan sangat baik nih guys, di mana hal ini bisa terjadi pada setiap orang nih. Jadi harus bisa menjaga kesehatan mental dengan baik ya, meskipun berbagai permasalahan hadir dalam kehidupan kita. Oke guys, itu dia film-film tentang kesehatan mental yang harus kalian tonton. Dan sekali lagi, hal ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pada diri kita. Banyak permasalahan yang terjadi, banyak trauma, banyak depresi, tapi juga mental ini harus dijaga supaya kita bisa menjadi pribadi yang baik dan tidak menjadi pribadi yang pemurung. Oke, sekian dari saya, thank you, sampai jumpa di video saya yang lain. Bye-bye.